Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rahmat Ngarasan di Ngarasan Channel, channel yang bisa bikin kamu tahu lebih banyak. Ini adalah video kedua dari seri Belajar Makro VBA Excel mulai dari nol. Sebelumnya di video pertama kalian sudah melakukan persiapan-persiapan, yaitu ada 2 persiapan. Dan di video yang kedua ini kita akan belajar apa itu makro dan apa itu VBA. Jadi jangan kemana-mana. Oke, mari kita mulai belajar kita. Yang pertama, kita pahami dulu apa itu makro. Istilah makro ini sesungguhnya sudah ada jauh sebelum Excel ada. Bahkan sudah ada sejak bahasa pemrograman masih berupa bahasa assembly. Pada saat itu, istilah makro adalah sebuah kode kecil portable yang bisa dipanggil oleh sebuah program besar. Misalkan kita memiliki beberapa baris program assembly, misalkan seperti ini. Ini adalah baris program assembly yang sangat panjang. Kemudian di sini kita memiliki sebuah program kecil portable yang misalkan di baris program ini ternyata adalah memanggil baris program kecil ini. Kemudian setelah selesai, maka akan kembali lagi ke baris program besar. Baris program kecil ini bisa juga dipanggil oleh baris program besar yang lain. Dan setelah selesai, akan kembali melanjutkan baris program yang sebelumnya ditinggalkan. Baris program kecil ini disebut dengan makro. Nah, itulah asal-muasal istilah makro. Istilah makro ini kemudian berkembang menjadi sebuah otomatisasi pekerjaan dalam sebuah aplikasi. Jadi, ada sebuah aplikasi yang kemudian bisa melakukan proses tanpa harus campur tangan manusia dengan menggunakan makro. Dan hasilnya kemudian diumpan kembali ke aplikasi. Tentu saja makro ini harus diprogram terlebih dahulu. Dan Excel kemudian mengadopsi makro ini. Dan tentu saja makro membutuhkan bahasa pemrograman. Sebuah makro membutuhkan bahasa pemrograman. Dan pertanyaannya adalah, Excel ketika dia mengadopsi makro akan menggunakan bahasa pemrograman apa? Ingat, Excel adalah buatannya Microsoft. Dan Microsoft sudah memiliki bahasa pemrograman yang disebut dengan VB atau Visual Basic. Dan kenapa tidak? Makro yang akan dia adopsi menggunakan VB ini cukup dimodifikasi, yang kemudian jadilah VBA. Apa itu? Visual Basic for Application. Apa maksudnya? Maksudnya adalah beda dengan VB, di mana VB ini
bisa menghasilkan file exe yang bisa kemudian dijalankan di atas operating system, VBA tidak bisa. VBA harus dijalankan di atas aplikasi. Ini adalah aplikasi, baru kemudian bisa menjalankan VBA. Berbeda dengan VB, VB bisa dijalankan di atas OS dan hasilnya bisa berupa exe. .exe. Sedangkan VBA tidak bisa. VBA hanya bisa dijalankan di atas aplikasi. Pertanyaannya kemudian, aplikasi apa yang bisa? Tentu saja salah satunya adalah Excel. Apakah bisa aplikasi yang lain? Tentu saja bisa. Aplikasi apa lagi yang bisa menjalankan VBA selain Excel? Oh, banyak. Ada Word, ada PowerPoint, Outlook, dan lain sebagainya. Apakah hanya produk-produk Microsoft? Tidak. Ada misalkan MapInfo, CorelDRAW, bahkan AutoCAD, dan masih banyak lainnya yang mengadopsi VBA ini. Kini kita sudah tahu apa itu makro dan apa itu VBA. Jadi, VBA adalah bahasa pemrograman yang digunakan oleh makro Excel. Walaupun makro dan VBA adalah sesuatu hal yang berbeda, namun orang biasanya malas untuk membedakannya sehingga mereka menyebutnya makro saja. Padahal makro itu bisa ada di Excel, bisa ada dimanapun, bahkan bisa menggunakan bahasa pemrograman lainnya, misalkan Python atau yang lainnya, termasuk bisa menggunakan JavaScript. Namun di video seri ini, kita akan menyamakan antara makro dan VBA. Jadi ketika kita menyebut makro atau kita menyebut VBA, maka itu spesifik untuk Excel. Oke, sampai di sini video kita tentang apa itu makro, apa itu VBA. Kita akan lanjutkan di video ketiga, yaitu My First Macro VBA Program. Sampai jumpa.